Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epik Noviana Oltariani dengan NIM 24110600032. Saya merupakan mahasiswa Prodi S1 RPL Kebidanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Untuk kali ini saya akan membuat video tentang KIE tanda bahaya pada ibu nifas. Nifas adalah suatu masa pemulihan setelah persalinan hingga organ reproduksi wanita kembali seperti sebelum hamil. Masa nifas itu berlangsung sekitar 6-8 minggu sesudah persalinan. Maksud dan tujuan diberikannya KIE tanda bahaya pada ibu nifas, yang pertama, memberikan pengetahuan kepada ibu tentang tanda dan bahaya ibu nifas. Yang kedua, bisa mendeteksi dini resiko kegawat daruratan pada ibu nifas. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu. Perkenalkan, saya Bidan Novi yang berjaga pada sore hari ini. Dengan Bu siapa ya? Ibu Dian. Oh, Ibu Dian. Ada keperluan apa Ibu kesini Bu? Kontrol jahitan. Kontrol jahitan. Ibu melahirkan kapan ya Bu? Hari Rabu. Normal ya. Hari Rabu. Terus sebelumnya saya akan memberikan suatu pengetahuan ya Bu tentang tanda dan bahaya nifas. Tapi sebelum saya memberikan pengetahuan pendidikan kesehatan ini, saya meminta persetujuan Ibu untuk apakah setuju nanti saya memberikan berkas ini. Apakah kemudian setuju? Ya, setuju. Ya, nanti saya akan berikan. Nanti saya akan menjelaskan maksud dan tujuan pemberian pendidikan kesehatan ini. Ini yang pertama, supaya Ibu lebih tahu apa itu tanda bahaya pada ibu nifas. Terus yang kedua, Ibu akan lebih mendeteksi secara dini jika ada kegawat daruratan yang dialami pada ibu nifas ya. Terus nanti akan Ibu akan mengerti apa itu tanda bahaya yang nanti akan terjadi. Sebelumnya, apakah Ibu pernah tahu apa itu tanda bahaya nifas? Perdarahan. Oh, perdarahan. Terus apa lagi Bu? Puting darah. Oh, puting darah. Ya. Ya, itu merupakan memang salah satu tanda bahaya nifas. Ya, itu memang benar. Ada puting, berdarah. Terus ada apa tadi? Namanya perdarahan. Kadang ada yang tensinya juga tinggi, itu memang resiko, salah satu resikonya. Nah, nanti saya akan menjelaskan tentang semua itu tentang tanda bahaya ibu nifas. Nah, pengertian nifas dulu ya Bu, saya jelaskan. Kalau nifas itu yaitu suatu masa pemulihan Bu. Masa pemulihan persalinan di mana organ reproduksi wanita itu akan kembali normal seperti sebelum melahirkan. Biasanya berlangsung 6-8 minggu setelah melahirkan ya. Terus nanti ada tanda bahaya nifas, salah satunya yaitu perdarahan. Nanti Ibu bisa baca-baca, ini nanti baca di rumahnya, di sini pun bisa. Terus apa itu perdarahan pada ibu nifas? Yang pertama adalah keluarnya darah yang sangat banyak Bu, antara 500-600 cc setelah melahirkan. Terus yang kedua, biasanya tanda-tandanya itu pembaliknya ganti 3-4 kali sehari ya, penuh. Terus yang ketiga, pembalutnya itu meluber, penuhnya piok-piokan itu banyak gitu ya, dalam 24 jam setelah melahirkan. Terus yang kedua apa Bu tanda bahaya ibu nifas? Yaitu infeksi Bu ya. Infeksi itu biasanya gejalanya apa? Demamnya itu lebih dari 2 hari, suhu tubuh badannya lebih dari 38 derajat ya, terus berbau ya. Pengaruhnya apa pada masa nifas? Pengaruhnya itu biasanya apa? Bisa berubah suhu badannya nanti tinggi, terus panas, ya. Terus kalau itu gejala lokalnya bisa uterusnya jadi lembek, rahimnya jadi lembek kalau habis melahirkan karena infeksi. Juga bisa kemerahan, terus rasa nyeri pada payudara, sakit pada kencing, itu juga bisa merupakan suatu infeksi. Terus ada yang ketiga tanda bahayanya yaitu apa? Itu eklamsi Bu. Eklamsi itu suatu gejala di mana ibu itu akan mengalami kejang yang ditandai dengan adanya hipertensi dan protein urin yang positif dalam ibu itu tersebut, dalam urin terutama urinnya menjadi positif, bisa jadi positif 1, 2, 3, 4 ya.
suntik itu merupakan salah satu tanda bahaya memang yang harus diketahui ibu, itu ya. Terus ibu juga harus tahu ada itu loh Bu, nyeri di payudara itu merupakan satu gejala juga, namanya bisa mastitis, yaitu peradangan pada payudara. Itu bisa dibaca, rasanya itu panas, rasanya sakit gitu ya. Bisa disebabkan karena butir susu yang lecet, terus BH-nya terlalu ketat ya, ibunya diet tapi yang jelek, nggak bagus tuh dietnya, terus kurang istirahat dan anemia. Terus ada juga tuh ada yang keluhan dengan alat genitalia ya, seperti ya umpamanya pada saat kencing sakit, itu juga harus segera konsultasi ke bidan atau apa ya. Terus adanya luka, bekas luka jahitan yang kesakitan, yang bengkak, yang sakit, yang nggak bisa ditahan dengan minum obat. Ada kemerahan, bengkak, langsung bawa ke bidan atau dokter kandungan ya. Makanya tenaga kesehatan harus segera. Terus nafsu makan yang lama menurun ya, nafsu makannya itu menurun dalam waktu yang lama, itu sangat mempengaruhi pada masa nifas ya. Bisa karena kelelahan, nafsu makannya kan jadi turun tuh, sehingga nggak mau makan. Setelah diberikan, harusnya dikasih apa? Minuman yang hangat, makan yang sedikit-sedikit tapi sering gitu ya, supaya ada asupan makanan, jadi tidak terjadi dehidrasi. Terus ada tanda bahaya lagi seperti tromboflebitis. Jadi itu peradangan yang disebabkan oleh pembekuan darah yang terjadi pada daerah ekstremitas. Ekstremitas itu apa? Biasanya bagian kaki. Itu harus biasanya terjadi kayak bengkak pada kaki, kemerahan. Itu juga harus segera berbeda. Ya. Terus yang terakhir apa? Ada postpartum blues. Postpartum blues itu perasaannya sedih. Terus ibunya itu nggak mampu ya untuk merasa saya mampu mengasuh bayinya dan merawat dirinya sendiri. Terus ibunya itu biasanya rasanya kecewa ya, adanya rasa kecewa, bisa masuk ketakutan ya, mungkin takut bodinya jadi nggak menarik, itu bisa menyebabkan postpartum blues. Itu ada pertanyaan? Nggak ada. Untuk masalah tanda bahaya ibu nifas itu juga nggak ada. Iya. Bisa mengulangi apa itu tanda bahaya nifas, apa aja salah satunya? Pendarahan, Ya, terus infeksi genital ya, terus ya itu nanti baca di rumah ya. Nafsu makannya jadi turun karena kecapean, rasa lelah ya, tuh ya, itu udah mulai paham ya Bu ya. Terima kasih Budian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Budian dan keluarga. Semoga ibu dan bayinya sehat. Amin. Ya, terima kasih. Demikian video yang telah saya berikan tentang KIE, tanda dan bahaya ibu nifas. Semoga bermanfaat. Ibu nifas dapat menjalani dengan bahagia, sehat, dan semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.